Oh, oke. Berarti saya saja mungkin yang bergetar. Oke, selanjutnya ada transaksi H. Pada akhir bulan, Pak John mengambil dari perusahaan uang sebesar 1 juta. Nah, untuk kepentingan pribadi. Dalam istilah akuntansi, kepentingan pribadi itu dikatakan PRIV ataupun PRIVE. PRIV, ya. 1 juta. Ya, terus dalam konteks persamaan akuntansi, jadi transaksi ini akan mengurangi aktiva ataupun kas, gitu ya. Modal yang jumlah yang sama 1 juta. Pengambilan ini bukanlah beban, tetapi merupakan bagian dari modal itu sendiri. Jadi pengaruh pengambilan tersebut bisa kita lihat dikurangi saja minus 1 juta dari kas 3.400.000, sedangkan dari modal itu dikurangi 1 juta. Jadi posisi modalnya Pak John King sekarang hanya 10.700.000. Nah, kenapa biasanya orang amat sangat jarang gitu ya mengambil keuntungan? Karena kalau misalkan prive-nya diambil terus, itu biasanya akan memakan modal gitu. Makanya hati-hati teman-teman. Jadi jangan ambil mentang-mentang gue kan yang punya modal, kerja ambil gitu ya. Jangan-jangan sampai nanti habis modalnya. Jadi mendingan dimasukkan saja gaji gitu ya, gaji kita sebagai direktur, gaji kita sebagai pemilik. Jadi akan menjadi beban gitu ya, yang bisa dijadikan hitungan secara tepat daripada harus mengambil uang dari modal gitu ya. Itu sarannya sih. Dengan begitu, dengan melihat analisa tersebut, maka catatannya pengaruh dari setiap transaksi dapat dinyatakan dalam bentuk kenaikan dan penurunan. Tadi ya, ada yang masuk uang plus, ada yang dikeluarkan uang berarti minus gitu. Jadi keseimbangan kedua posisi dari persamaan akuntansi, kas dan modal itu harus diperhatikan gitu ya. Harus sama. Jadi tidak ada yang terlewat untuk detail dari pencatatan-pencatatannya. Selanjutnya modal dapat ditangkatkan dengan investasi dan pendapatan. Jadi modal juga bisa dikurangi dengan menurunkan modalnya diambil sama pemiliknya gitu ya. Jadi kalau bisa digambarkan dari gambar 83, pengaruh modalnya seperti ini. Pengambilan oleh pemilik Thrive sebagai beban bisa jadi turun, modal naik diinvestasikan oleh pemilik sebagai pendapatan gitu ya. Jadi nggak diambil-ambil atau mungkin ditambah gitu si uangnya, atau diambil terus ditaruh di investasi yang lain yang menguntungkan gitu. Nah, mari kita lihat dan kita lanjutkan. Aktivitas bisnis perusahaan ya. Aktivitas bisnis perusahaan itu meliputi aktivitas investasi, di dalamnya ada aset dan kekayaan. Jadi kenapa harus bilang aktivitas investasi? Karena memang perusahaan kadang-kadang mempunyai aktivitas berinvestasi. Contoh membeli, menyewa, atau membangun, membuat gitu ya. Dan di dalamnya terdapat pendapatan-pendapatan yang bisa memaksimalkan aset perusahaan gitu ya. Terus selanjutnya ada aktivitas pembiayaan. Itu kita bisa mencari sumber-sumber pembiayaan dari pihak-pihak lain, apakah misalkan pemilik modal atau mungkin perbankan dan sebagainya. Selanjutnya ada aktivitas operasi, di mana perusahaan melakukan aktivitas investasi yang dibiayai melalui aktivitas pembiayaan. Terus juga pemanfaatan serta pemberian dana dari kreditor maupun investor. Jadi kalau misalkan kreditor itu orang yang memberikan dana ke kita. Nah, kita dianggap sebagai debitur istilahnya, ya. Kita yang minjam disebut debitur. Makanya ada istilah debitur nakal gitu ya, yang lari ke luar negeri, misalkan melarikan pinjaman. Udah minjem duit di Indonesia, misalkan lari ke luar negeri. Ini dikatakan sebagai debitur gitu ya.
Jadi kita sebagai pengusaha harus menjadi debitur yang baik gitu ya, yang minjam tapi harus bisa mengembalikan dengan baik gitu ya. Dan dilihat dari aktivitasnya, kita bisa melihat satu persamaan, yaitu aktivitas investasi ditambah aktivitas operasi sama dengan aktivitas pembiayaan ditambah aktivitas operasi. Jadi di kedua persamaan ini yang menjadi titik persamaan adalah aktivitas operasi. Jadi dua-duanya punya aktivitas operasi. Jadi aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada yang namanya neraca, gitu ya. Oke, apa itu neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan satu perusahaan pada satu periode tertentu. Jadi tolong ini di garis bawahi ya. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan satu perusahaan pada satu periode tertentu. Jadi kalau misalkan neraca bisa diartikan sebagai daftar atau laporan, isinya itu ada aset, aktiva ya, ada utang, ada modal. Jadi di dalam neraca ini dilaporkan posisi aktiva, utang, dan modal pada satu periode tersebut. Jadi aktiva sama dengan utang plus modal ini betul-betul diperlihatkan. Mari kita lihat di gambar penjelas tentang aktiva, utang, dan modal. Jadi kalau misalkan dalam gambar panjangnya bisa dilihat aktiva, di dalamnya ada aktiva lancar, kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, beban dibayar di muka, perlengkapan, terus menjadi total aktiva lancar ya. Itu bisa ditambah dengan aktiva tetap, ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, total aktiva tetap, ditambah aset, lain-lain, investasi, hak paten, dan lain sebagainya, total aktiva lain-lain, jadi sama dengan total aktiva. Itu berbanding sama dengan utang dan modal. Di dalamnya ada utang lancar, utang dagang, beban terutang, short term notes, ini surat berharga dalam kaitannya giro ya, yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Terus juga di dalamnya ada total utang lancar, terus juga utang jangka panjang, ada obligasi, ada long term notes, ada utang hipotek, ada total uang jangka panjang, utang maksudnya. Terus juga ada ekuitas, ada saham, ada nilai par itu nilai tertinggi. Terus juga ada saham biasa, saham yang dibeli kembali, ada laba ditahan, dan total modal gitu ya. Ada total utang serta modal di dalamnya. Intinya sih sama dengan contoh soal tadi ya, sebetulnya gitu ya. Tapi kita harus tahu apakah itu termasuk misalkan aktiva tetap, aktiva lancar. Jadi sebelum kita masuk ke laporan akuntansi secara detail, kita harus mengetahui namanya pengertian-pengertiannya. Aktiva lancar itu apa, aktiva tetap itu apa, aset lain-lain itu apa, gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Jadi supaya mengetahui perbedaannya. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bisa kita lihat laporan keuangan yang mengukur jumlah profit gitu ya dalam periode waktu tertentu. Jadi informasinya tentang ikhtisar pendapatan, terus juga ada secara umum bisa dikaitkan dengan persamaan pendapatan dikurangi beban sama dengan profit. Jadi jumlah uang yang kita dapatkan dikurangi modal sama dengan keuntungan gitu ya. Itu sih simpelnya. Selanjutnya, laporan laba rugi bisa menjawab beberapa pertanyaan katanya gitu ya. Jadi seberapa menguntungkannya kah perusahaan dalam bisnis? Jadi ketika teman-teman ditanyakan kapan waktu yang tepat untuk berhenti melakukan bisnis ataupun usaha, nah teman-teman bisa melakukan yang namanya laporan laba rugi gitu ya. Ada pendapatan, penjualan, uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, ada harga pokok penjualan HPP,
Harga pokok penjualan ini akan menentukan break even point ataupun kembali modal gitu. Terus selanjutnya ada beban operasi, terus juga ada beban pembiayaan dari operasi bisnis, terus juga ada beban pajaknya seperti apa. Nah, silahkan dilihat lagi contoh soal laporan laba rugi PT Indah Jaya Group selama bulan Oktober 2005. Nah, bisa dijelaskan bahwa PT Indah Jaya Group mempunyai catatan aktivitas operasi sebagai berikut ya, dalam ribuan rupiah. Jadi kali 1000 berarti 4 juta, ini berapa ya? 4 miliar ya. Jadi penjualan misalkan. Terus ini biasanya hampir sama dengan konteks konteks laporan keuangan lainnya. Tapi kalau misalkan dengan transaksi yang dilakukan oleh Pak John tadi, memang agak sedikit berbeda karena ini merupakan laporan laba rugi gitu ya. Kalau tadi Pak John itu lebih cenderung ke transaksi akuntansinya gitu ya, transaksi akuntansinya. Dan dalam PT Indah Jaya ini kita bisa lihat contoh misalkan penjualan 4 miliar, harga pokok penjualan 2 miliar. Jadi laba kotornya 1 miliar, terus nanti akan dikurangi beban penjualan administrasi 465 juta misalkan, terus juga ada beban depresiasi 160 juta, total beban operasinya 625, laba operasinya sekitar 896. Terus ada juga beban bunga, ya bunga entah itu bunga di dalamnya bunga bank dan sebagainya dimasukkan ke sana ya, sekitar 1.789.000-an gitu ya. Terus juga ada laba sebelum pajak ada 876.269. Terus juga ada beban pajak 296. Laba bersihnya total 580.217 gitu ya. Jadi hutang hipotek kalau misalkan kita menjaminkan tanah kita ke pihak-pihak yang meminjamkan uang gitu, dan si harga bunganya itu tetap ya, tidak berubah gitu, jadi nggak ada perubahan, itu makanya dinamakan hipotek. Atau ada kita memberikan jaminan ke orang dan orang tersebut memberikan standar yang sama gitu ya terkait dengan jaminan-jaminan kita itu. Nah, jadi tidak berubah gitu ya, tetap. Itu merupakan contoh laporan laba rugi dari sebuah perusahaan. Jadi ceritanya bisa dilihat dari A, B, C, D, E, F, G, G ya. Jadi yang halaman 815 ini berawal dari soal nomor 816 ya, A sampai G. Jadi tolong dilihat dulu di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman siapin kertasnya nanti terus di copy dulu ya transaksinya, terus nanti dibaca soalnya. Itu sama apa enggak nanti huruf-hurufnya. Terus nanti pada saat ujian tolong bawa kalkulator juga. Karena kan untuk menentukan misalkan persentase 34% dari 298 juta 52.000 berapa kan lama kalau dihitung sendiri ya pakai kalkulator gitu nanti. Selanjutnya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini apa? Laporan arus kas itu menunjukkan laporan keuangan menunjukkan perubahan kas dalam neraca. Gitu ya. Dan untuk mencari tahu besar kecilnya sumber keluarnya keuangan, terus juga kita bisa melihat kelayakan dari satu proyek gitu ya. Kalau misalkan kas ini tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor maupun kepada
investor gitu ya, pemiliknya. Jadi kalau misalkan arus kas bersih bisa dihitung mulai dua perspektif. Yang pertama aset, yang kedua pembiayaan. Jadi arus bersih ini perspektif aset, laba sebelum bunga, itu ada yang namanya pajak, depresiasi dan amortisasi, EBITDA gitu ya. Saya lupa ya dengan kepanjangan EBITDA ini. Coba cari di googling, saya lupa lagi. EBITDA itu singkatan. Saya kok tiba-tiba ngeblank ya. Oke, saya coba nanti jelaskan tentang EBITDA ya. Nanti. Oke, selanjutnya ada yang namanya perspektif pembiayaan. Jadi ada bunga dan ada dividen, ada utang serta saham, serta juga peningkatan utang dan saham. Jadi keduanya menghasilkan jumlah yang sama, jadi seimbang, balance. Jadi amortisasi bisa jadi pengurangan nilai aktiva yang tidak berwujud. Contoh misalkan pengurangan secara bertahap ya dalam jangka waktu tertentu. Jadi nilai-nilai aktiva tidak berwujudnya dikurangi, misalnya hak cipta, merek dagang, goodwill, biaya pendirian dan sebagainya. Terus juga ada depresiasi, itu pengalokasian biaya terhadap barang tetap berwujud, contoh bangunan, alat dan sebagainya yang umurnya mungkin akan disesuaikan dengan nilai tahun bukunya. Jadi misalkan tahun ini penyusutannya 2% misalkan. Karena barang elektronik kan tidak sama terus kan kualitasnya ya. Dia akan tiap tahun akan berkurang. Terus dividen, pembagian laba kepada pemegang saham gitu ya. Apabila teman-teman beli saham, itu akan dibagikan dividen kalau perusahaannya untung gitu ya. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RPU. Rapat umum pemegang saham luar biasa ataupun rapat umum pemegang saham RUPS ya. RUPS LB ataupun RUPS saja. Gitu ya. Terus ada laporan perubahan modal ekuitas. Itu disajikan di halaman 818. Coba dilihat PT Indah Jaya, kita menjadi contoh lagi. Ada saldo awal 1 Oktober 2005, laba bersih selama Oktober 2005, ada dividen dibagikan, terus nanti saldo akhirnya sama ya, dikurangi. Oke, macam-macam analisis laporan keuangan bisa kita lihat supaya kita lebih tahu nanti bagaimana kita membuat laporan keuangan untuk bisnis kita ya. Ada analisis vertikal, ini membandingkan analisis vertikal ini membandingkan nilai dari akun-akun yang berada pada satu periode. Misalkan ini coba lihatnya di halaman 819 masih PT Indah Jaya menjadi contoh. Ada penjualan, ada harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan, bla 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 sampai laba bersih. Ini vertikal tuh ke atas gitu ya. Horizontal mendatar. Ini vertikal ke atas. Jadi berdasarkan analisis vertikal diperoleh persentase laba kotor terhadap penjualan 1.522.068.000 berbanding 4.195.197.000. Ini sebesar 0,36 ataupun 0,363 gitu ya, atau sekitar 36,3% gitu ya. Jadi artinya setiap Rp1 penjualan akan diperoleh 0,36281 ataupun 0,363 laba kotornya gitu ya. Jadi kalau misalkan intinya sih gini. Intinya ya,
Kalau misalkan teman-teman sudah menjual 10.000 rupiah gitu, harga pokok penjualannya 1.000. Nah, laba kotornya berarti kan 9.000. Nah, berarti 9.000 dibagi 10.000. Jadi sebesar berapa tuh? 9.000 dibagi 10.000 berapa? Ya, EBITDA singkatan ya, bener. Earning before interest, tax, depreciation, amortization. Jadi pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Amortisasi itu kalau ada sesuatu yang dijaminkan. Depresiasi kalau misalkan keuangan berbanding dengan mata uang lain, misalkan kita di rupiah, misalkan ada perubahan karena ekonomi dunia dengan dolar gitu ya. Interest itu bunga bank, ada tax itu pajak gitu ya. Jadi pendapatan sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi sama amortisasi gitu. Jadi itu kotor, pendapatan kotor, EBITDA. Oke, terima kasih buat siapa nih? V. Nama aslinya siapa lupa saya. VRV ya. Oke ya. Selanjutnya ada analisis horizontal. Kalau ada analisis Vera ya, ada analisis vertikal, ada analisis horizontal juga. Kalau vertikal itu tadi ke atas gitu ya, kalau horizontal ke pinggir gitu. Misal coba lihat di halaman 820 ada penjualan tahun 2002, 2003, 2004 gitu. Kalau tadi kan per satu waktu ya, langsung ke atas vertikal. Jadi 1 tahun saja atau 1 periode. Nah, ini coba kita lihat. Ada penjualan 2002, 2003, 2004 gitu ya. Sama semuanya. Dan dari laporan keuangan di atas kita bisa pastikan kenaikan laba kotor dari tahun 2002 ke 2003 sebesar 100%. Dilihat aja ya, 2002-2003 pertama 10.000, 2003 20.000, 10% dong. 100% gitu ya, sorry. Dan untuk tahun 2004 kenaikannya cuma berkisar 50% karena 20.000 ke 30.000 gitu ya. Jadi kalau pengen 100% harusnya 40.000 di 2004. Mengerti ya? Ada yang ditanyakan di horizontal? Halaman 820? Nggak ada ya? Jelas banget ya? Jangan lupa nih buat ujian. Terus analisis rasio. Jadi dalam melakukan laporan keuangan kita harus melakukan analisis rasio atas laporan keuangan. Jadi seberapa cairnya kah perusahaan kita gitu ya, atau seberapa liquidnya kah satu perusahaan ataupun perusahaan kita. Jadi kita bisa ngambil satu cara bagaimana kita caranya mencari indikasi likuiditas perusahaan diukur dengan membagi aset lancar ataupun current ratio. Current ratio ini rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Ini banyak banget hafalannya, jadi tolong ditulis, dibaca, tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca gitu ya. Nggak ada suara lagi ya? Ada suaranya. Oke ya. Selanjutnya itu untuk current ratio. Terus juga ada acid test ratio. Acid test ratio ini adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Terus ada average collection period, seberapa cepat perusahaan menagih piutang, diukur dengan membagi piutang dengan rata-rata jumlah hari penagihan. Average cara menghafalkannya begini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa
menuliskannya di dinding kamar gitu ya. Jadi tuliskan misalkan current ratio dalam kurung misalkan likuiditas perusahaan gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang dikenal oleh teman-teman semuanya. Current ratio likuiditas perusahaan sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Aset test ratio aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Kita lanjut. Ada average collection period. Ini seberapa cepat kita menagih utang, gitu ya. Piutang dibagi jumlah hari penagihan. Terus account receivable turnover ratio. Seberapa cepat perusahaan menagih piutang dengan menunjukkan berapa kali piutang dagang bisa ditagih dalam setahun. Jadi account receivable turnover ratio sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Terus juga yang kelima ada inventory turnover, mengindikasikan likuiditas relatif dari persediaan. Jadi berapa kali persediaan perusahaan diganti selama setahun. Jadi ada inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Jadi secara umum entah itu CR ataupun ATR atau ARTR, ada juga IT. Semakin besar nilainya maka menunjukkan semakin liquid perusahaan. Jadi ingat, menurut analisis rasio, berdasarkan kelima teori ini, kelima rumus ini, maka semakin besar nilainya semakin liquid perusahaan tersebut. Jadi sebaliknya, kalau misalkan semakin sampai inventory turnover, tapi kalau misalkan average collection period untuk yang C saja, jadi A, B, D, E, semakin besar nilainya semakin liquid. Sedangkan untuk C ataupun average collection period, semakin besar semakin tidak liquid. Jadi benar dong kalau misalkan piutangnya ditagih dalam jumlah hari dan harinya itu banyak, semakin banyak, otomatis kan semakin tidak liquid gitu ya. Jadi semakin susah ditagihnya gitu. PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke apakah perusahaan ini tentang likuiditas tadi ya. Terus apakah perusahaan menghasilkan laba operasi yang cukup bagi asetnya? Jadi ada rasio keuangan. Contoh operating income return on investment ataupun OIROI ya. OIROI ini laba operasi dibagi total aset. Di OIROI sendiri ada yang namanya dua komponen. Yang pertama operating profit margin, itu juga ada total asset turnover. Jadi bisa ditulis nih rumusnya, OIROI ini sama dengan operating profit margin dikali total asset turnover, atau OIROI operating income dibagi sales dikali sales dibagi total asset gitu ya. Jadi biasanya dalam soal itu sudah diketahui angka-angkanya ya. Sudah diketahui angka-angkanya, jadi tinggal kita mencocokkan dengan rumus yang sudah kita pelajari. Selanjutnya return on asset, halaman 822, tolong dilihat return on asset. Jadi return on asset ini menentukan jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh aset perusahaan, diukur dengan membagi laba bersih relatif terhadap total aset perusahaan, dan persamaannya adalah
return on asset sama dengan laba bersih